Hadratul Muhtaromin Al-Ulama Al-Izzah, para habaib, para kiai, para sepuh bin sepuh, para ustaz-ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati beliau Al-Habib Muhdar Al-Jufri, yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abdullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah, pendiri Jamiah Sholawat wal Mawqiful Karomah, Romo Yai Haji Abah Maulana Yusuf, Makta'allah bikuli hayati. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati beliau Romo Yai Haji Ataul Karim As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Keramat Pasuruan. Beliau yang kami hormati Romo Kiai Haji Masrur Abdullah As'ad dari Pondok Pesantren Nurul Madin Probolinggo, Jawa Timur, dan juga segenap para asatidzah, khusus beliau Al-Ustaz Wahidi, pengurus Nahdlatul Ulama Desa Cibinong, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan segenap jamaah pengurus Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah, pengurus Jamiah Sholawat wal Mawqiful Karomah, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dan tak lupa yang kami cintai dan yang kami banggakan, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini tanggal 5 November 2023, kita bisa bersama-sama berwajah, bersama-sama berkumpul bermunajat dalam rangka Haul Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam rangka Haul Al-Awliya At-Tis'ah Wali Songo, dan juga Haul Sesepuh Desa Cibinong, Haul Dahduh, dan juga Hauli orang tua kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat wal mu'min wal mu'minat, wabil khusus kita doakan saudara-saudara kita seiman yang sedang berjuang dan juga yang sudah ada di tanah Palestina. Semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat dan salam kita istiqomahkan dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai bentuk cinta kita, sebagai bentuk mahabbah kita kepada baginda Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan cinta mahabbah itu kita realisasikan dengan bentuk pembacaan sholawat, dengan harapan besok ketika di yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui oleh umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mewakili dari ketua panitia sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah, yang pertama kami sangat
sangat-sangat berterima kasih kepada hadirin hadirat yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir bersama-sama di sini, bersama-sama membaca manaqib, bersama-sama membaca maulid, bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Ala bidzikrihim tanzil rahmat wal barakat wan nafahat. Harapannya apa? Dengan menyebut nama wali Allah, lebih-lebih dengan menyebut membaca maulid Nabi, tanzil rahmat, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, turun keberkahan Allah kepada kita semua, sehingga hidup kita diberikan hidup yang tenteram, rezekinya lancar, hidupnya berkah barokah, putra putrinya menjadi anak yang soleh-solehah, dan besok kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sungguh luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, barokahnya Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita semua. Ini bagaikan hujan yang lama mungkin hujan yang turun, kemudian turun hujan kita merasa bahagia. Begitu juga majlis zikir, majlis ta'lim, manaqib maulid itu bagaikan air hujan yang bisa menetes hati kita, sehingga hati kita bisa hidup, hati kita bisa berzikir, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat oleh Bukhari dikatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasal hayy wal mayyit. Umpamanya orang yang berzikir pada Allah dan orang yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan seperti orang yang hidup, orang dan orang yang mati. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama membaca manaqib maulid, sehingga hati kita mengharapkan hati kita bisa hidup, hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu nyambung pada guru-guru, nyambung pada auliyaillah, nyambung pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tiga penyebab hati kita itu mati. Yang pertama adalah dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Semua apapun diukur dengan ukuran dunia, maka itu menjadi penyebab hati kita mati. Ketika mati, maka apa yang terjadi? Maka apapun, mau itu bentuk hasanah, apapun itu bentuknya, maka tidak akan bisa diserap oleh hati. Akhirnya hati akan tidak senantiasa tidak akan bisa berzikir ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak akan bisa nyambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tidak akan bisa nyambung pada Syaikhul Qadir Al-Jilani, lebih-lebih juga pada guru-guru dan orang tua. Hubbu dunia. Yang kedua adalah hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari kita pasti tidak lepas dari yang namanya maksiat. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat yang kita lupa kita sadari, satu hari kita pun kita penuh maksiat. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak menyebut, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai apa? Sebagai penebus, sebagai penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang membuat hati kita mati adalah kita lupa berzikir. Kita tidak senantiasa berzikir, lupa berzikir, lupa bersolawat, dan lupa semua ibadah, hanya melanggar semua ibadah yang menjadikan hati kita itu mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga para jamaah
Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua yang ada di sini mendapatkan hujan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan apa? Sahabat kita berkumpul di sini, sahabat dengan melihat wajahnya para aulia, para kiai, para baik, menjadikan kita hidup kita berkah barokah, menjadikan sahabat rezeki kita yang tidak perlu menjadi rezeki yang barokah, lancar usahanya, semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan barokahnya majelis pagi hari ini menjadikan sahabat putra putri kita menjadikan anak soleh solehah, suami istri kita menjadikan suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan harapan yang terakhir, tujuan dari hidup kita semoga besok ketika ajal menjemput kita mendapatkan yang namanya husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami berterima kasih juga kami sampaikan kepada segenap aparat pemerintahan Desa Cikidung yang sudah memberikan izin, juga TNI Polri, Kecamatan Bosari, juga Hansip Desa Cikidung, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami sampaikan terima kasih juga kepada segenap jamaah Jamiah Sholawat wal Karamah dan juga para santri yang sudah berkhidmah dohirul batinan, tenaga, pikiran, materi semuanya dicurahkan untuk mensukseskan haul akbar pada pagi hari ini. Semoga para panitia semua yang membantu termasuk hadirin diberikan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang terakhir, mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin, pada Bapak Ibu yang mungkin keadaan tempat sempit dan sebagainya, kami sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Karamah mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian ingin menyampaikan sedikit karena mewakili Pondok Pesantren juga ingin menyampaikan sedikit tentang informasi tentang Pondok Pesantren, karena mungkin banyak dari para hadirin hadirat yang istiqomah Kliwonan mungkin sudah sering atau hanya sakit tahun sekali di pondok. Kami ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Asal-Usul Miftahul Karamah mulai tahun 2020 sudah berbadan hukum Yayasan Al-Khairiyah Pondok Pesantren Asal-Usul Miftahul Karamah. Kami sampaikan juga alhamdulillah pada tahun ajaran ini jumlah santri saat ini sudah mencapai kurang lebih 120 santri. Dan semoga sahabat barokahnya istiqomah haul, barokahnya istiqomah Kliwonan, manakib maulid, semoga pondok semakin berkembang, semakin maju dan semakin banyak santrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena banyak sekali dari hadirin hadirat yang mungkin banyak yang menganggap pondok sini belum berkembang karena kesininya cuma setahun sekali. Akhirnya banyak sekali dari hadirin hadirat yang ingin memasukkan putra putrinya ke Pondok Miftahul Karamah akhirnya maju mundur karena mungkin pondok tidak belum ada santrinya. Alhamdulillah sekarang santri putra sudah banyak, santri putri juga sudah banyak. Alhamdulillah di bawahnya para doanya panjenengan
Untuk tahun ajaran 2024-2025 insya Allah akan dibuka mulai awal Desember 2023. Karena dari kemarin sudah banyak yang WA saya mau langsung daftar, padahal ini belum tengah semester. Insya Allah mulai bulan depan tanggal 1 Desember sudah dibuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillah. Kalau hadirin-hadirat ingin tanya kurikulum pondok bagaimana? Kurikulum pondok sama dengan pondok-pondok yang lain, basisnya basis sama. Sekolahnya tapi sekolah formal. Kemudian siangnya ngaji madrasah PPG, sorenya madrasah diniyah. Kemudian pada maghrib istiqomah pada sholat, kemudian pada isya itu ngaji sholat, ngaji kitab ini sama dengan pondok-pondok atau dunia. Ekstrakurikuler juga tidak kalah dengan pondok-pondok lainnya. Tim hadrah pondok ini alhamdulillah kalau kemarin bulan kemarin alhamdulillah walaupun baru tampil di muka publik, alhamdulillah kemarin yang hadrah putri yaitu Grup Hakim Al-Khairiyah mendapatkan juara kedua di Pondok Ikrimah Radungan. Alhamdulillah. Mulai tahun ini santri-santri saya keluarkan untuk mengikuti lomba-lomba. Walaupun kemarin banyak juara, banyak mengikuti keadaan luar sehingga santri-santri pengalaman harapannya tahun kedua ketiga bisa mendapatkan juara. Alhamdulillah. Ekstrakurikulernya ada hadroh, kemudian ada qiraah, kemudian ada kaligrafi, ada dekorasi, ada olahraga dan sebagainya. Yang paling khusus pondok sini itu juga diajarkan ilmu karomah yang diajarkan oleh beliau langsung Muhammad Haji Abdul Yusuf. Itu beda dengan pondok lain, diajarkan juga karomahan atau bahasa orang umum itu di luar itu mungkin pada rusak ya. Saya diajari karomahan lebih khusus yang dimiliki oleh pondok pesantren As-Salafi Yadhul Karomah. Kemudian ada yang lain itu sekolahnya jauh. Alhamdulillah mulai bulan kemarin pondok sudah ada mobil transportasi untuk sekolah. Putra putri panjenengan sudah tidak jalan kaki lagi, tidak ada yang istilahnya pulang sekolah, capek dan sebagainya, semua antar jemput sehingga itu lebih efisien waktu sehingga belajar ngajinya lebih fokus lagi. Itu sekilas tentang pondok pesantren As-Salafi Miftahul Karomah. Khususnya jamaah ataupun pemimpin mu'taqidin, jangan mamang, jangan ragu ingin memasukkan putranya ke pondok. Karena banyak sekali orang yang sering kesini ternyata putra putrinya dipondokkan di pondok yang lain. Putra putrinya dipondoknya di kota lain. Padahal sering suara keabah. Insya Allah pengajaran pendidikan ngajinya sama tidak kalah dengan pondok-pondok yang lain. Insya Allah. Dan mohon doanya juga insya Allah tahun ajaran 2024-2025 insya Allah doanya pondok semoga terrealisasi, ada ruangan khusus ekstrakurikuler komputer juga ekstrakurikuler budaya
ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili Ketua Panitia Penyelenggara dan juga mewakili keluarga besar Pembesaran Internasional Ulama. Dari saya, wabillahi minash shaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Sohibul Haul Akbar dan pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Kaul Karamah dan Jamila